Oke, nah ini aku mungkin sedikit sharing ya. Karena dulu aku sebenarnya kalau ditanya tertarik, aku belum terlalu tertarik banget sih sama Melly. Tapi ada suatu hal, paradigma yang buat aku terbuka, akhirnya aku pengen, oh iya benar juga ya, kayaknya kalau sambil Melia benar juga. Karena aku sadar nih, aku kan sekarang udah menempuh pendidikan nih, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai sekarang kuliah. Nah pertanyaannya, SD, SMP, SMA, kuliah ini banyak nggak sih yang kita korbanin? Banyak. Banyak, benar nggak? Ada apa aja? Waktu, benar nggak? Tenaga. Selama 16 tahun kan? Mm-mm. Pikiran, tenaga, perasaan, dimarahin dosen, lihat sama yang lain nggak? Ya intinya banyak lah, terutama biaya, benar nggak? Kamu keluar biaya nggak? Keluar. Sama, aku juga keluar. Siapa nih yang biayain kita selama 16 tahun ini? Orang tua. Yakin? Bukan Ayang ya? Kan? Hmm. Bisa nggak ngitung biaya yang dikeluarin orang tua selama 16 tahun ini? Ya bisa. Sulit ya, atau kalau bahasa anak MTK-nya tak hingga. Nah pertanyaannya satu deh, kenapa orang tua mau ngeluarin biaya tak terhingga selama 16 tahun ini? Kenapa kira-kira? Biar anaknya sukses. Bener, karena untuk sukses kita butuh ilmu, bener nggak? Tapi kita nggak munafik, nggak mungkin cuma pengen ilmu doang. Pasti kita pengen ijazah. Kamu nih lulus nih dari UNY, tapi nggak dapet ijazah, emang mau? Enggak lah. Atau ijazah kamu aku bakar, mau nggak? Nggak ya, berarti ijazah penting. Kenapa kita pengen dapetin ijazah? Buat lamar? Kerja. Bukan buat lamar dia kan? Nah, buat lamar kerja. Ujung tombak kerja kita ngapain? Buat ngapain? Cari duit kan? Berarti UUD dong. Ujung-ujungnya duit. Coba rumus dari mana? Albert Einstein part berapa yang menciptakan rumus seperti ini enggak? Keluar duit untuk dapetin duit. Apakah Rafathar harus melakukan hal ini? Enggak juga. Nyatanya dia kalau nggak lanjut kuliah juga nggak jadi masalah. Tapi kenapa kita harus keluar duit untuk cari duit? Karena kebetulan orang tua kita mewariskan uang, bukan mewariskan peluang. Sehingga kita disuruh kuliah biar nanti kita bisa cari kerjaan lagi untuk kita cari duit. Bener nggak? Tapi nih kita nih udah dibiayain nih kuliah dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Tujuannya untuk sekedar melanjutkan hidup atau untuk merubah hidup? Merubah hidup, benar nggak? Karena kalau hanya sekedar melanjutkan hidup ya mohon maaf nggak usah sampai kuliah. Lulus SMP kita jadi manusia silver juga bisa, benar nggak? Berarti merubah hidup itu kan artinya ada goals atau ada impian. Contoh nih, pengen nggak sih kira-kira beli rumah hasil keringat sendiri? Pengen lah ya, benar nggak? Terus beli mobil hasil keringat sendiri, pengen nggak? Pengen. Terus pengen nggak bisa haji sama orang tua? Pengen ya. Pertanyaannya satu, rumah mobil haji ini pakai duit atau daun? Uang. Pakai duit enggak? Contoh deh, beli rumah nih harga 500 juta emang ada? Ya ada-adain lah, ya udah enggak. Ya walaupun mungkin ini rumah KPR, tapi anggap ada. Karena kita lagi ngomongin impian layak. Impian layak itu berarti yang penting punya dulu, bukan masalah bagus atau enggaknya, yang penting punya. Mobil anggap harga 300 juta, mobil Rise, bener enggak? Biar orang tua muat. Haji, oke lah anggap haji orang tua dulu, kita nanti berarti anggap 200 juta. Berarti di total 1 M, bener enggak? Nah pertanyaan cuma satu, gimana cara gapai 1 M ini? Kamu pengen nggak dapetin impian ini semua? Pengen. Nah terus gimana cara dapetin ini? Pernah nggak ngitung kalau ternyata impian kita segede ini? Belum. Ini baru impian layak, belum impian orang sukses. Impian orang sukses rumahnya aja bisa 2 M, 3 M. Ini baru layak. Pertanyaannya gimana cara kita gapai 1 M? Kerja. Nah sama berarti kayak aku juga dulu mikirnya kayak gitu, kerja lah. Anggap nih kita lulus kuliah, fresh graduate, punya gaji 3 juta deh tiap bulan. Lumayan gak kira-kira? Lumayan lah ya, karena fresh graduate sekarang kan susah cari kerja. Berarti 1 bulan 30 hari, dibagi 30 hari, mohon maaf hanya 100 ribu per hari. Bayangin, normalnya 1 hari kerjanya berapa jam? 8. Anggap tambah PP pulang pergi siap-siap, anggaplah kita bulatin 10 jam, bener gak? Berarti butuh waktu, dibayar hanya 10 ribu per jam. Wah Masya Allah, miris gak kira-kira? Miris banget. Kira-kira kamu nongkrong bawa duit 10 ribu bisa gak? Kurang. Artinya 1 jam kamu kerja belum bisa menutupi nongkrongnya kita. Benar nggak? Bayangin ini kalau gajinya 3 juta. Apa kabar yang gajinya di bawah 3 juta? Kamu tahu dong UMR Jogja bisa 2 juta, bahkan ada 1 juta. Berarti berapa? Hanya 2.000, 3.000. Wah mohon maaf, kalau hanya 2.000, 3.000 mah kita nggak usah kerja, benar nggak? Udah kelihatannya kayak wah keren banget nih kita nih datang ke kantor. Kelihatannya doang, tapi ternyata kalau kamu tahu di lampu merah, benar nggak? Di lampu merah tahu kan? Nah itu 1 menit aja bisa dapat 2.000. Berarti kalau dikali 1 jam 60 menit dia bisa dapat 120 ribu per jam, bayangin. Pertanyaannya, pengamen di luar sana butuh jasa SD, SMP, SMA, apalagi kuliah. Tapi kita nyatanya yang udah dikeluarin orang tua kita dengan biaya terhingga ternyata dihitung itu hanya 10 ribu per jam. Miris nggak? Miris.
Itulah yang buat aku sadar. Ditambah lagi gini deh, dari uang gaji 3 juta per bulan ini, kita kan mau gak mau nabung kan, karena kita punya impian tadi kan. Bisa gak kira-kira kamu dari gaji 3 juta per bulan ini nabung? Sulit kan, tapi kita bisa-bisain. Anggap kita nabung deh 1 juta per bulan, berarti kalau 1M kan 1000 juta. Iya. Berarti kurang lebih 1000 bulan malam Lailatul Qadar. Atau nggak tahu udah modar atau belum. Berarti kalau dibuat tahun 83 tahun. Pertanyaannya sekarang nih, kalau boleh tahu kamu umur berapa? 20. Berarti di usia 103 tahun. Bayangin, kamu nih pengen menggapai impian ini sebelum atau sesudah nikah? Sebelum. Berarti nanti kamu nikahnya di usia 104 atau di 105 tahun. Lama. Karena kan sebelum ininya ya, benar nggak? Berarti nikahnya kan setelah tergapai dong. Kalau udah umur segini kira-kira masih ada nggak? Wah, kagak tahu deh. Kitanya aja nggak tahu, apalagi orang tua yang kita pengen bahagiain. Karena percuma kita punya uang 1M sekalipun kalau udah nggak ada orang yang pengen kita bahagiain, benar nggak? Iya, betul. Di situ aku sadar, artinya semua orang itu pasti punya impian nggak? Punya. Pasti. Tapi kenapa semua orang belum tentu semuanya bisa menggapai? Karena mereka lupa hitung-hitungan pasti. Karena 1 tambah 1 pasti 2 atau insya Allah 2. Pasti. Berarti hitungan ini pasti nggak? Pasti. Nah, tapi impian ini tetap kita pengen raih nggak? Pengen. Kamu tahu nggak gimana cara gapai impian ini biar cepet? Gampang, tinggal kamu nabung 10 kali lipat dari ini. Kamu nganggep nabung 10 juta deh tiap bulan. Berarti kalau 10 juta tiap bulan, kamu hanya butuh waktu 8 tahun. Berarti kalau usia kamu sekarang 20, berarti di usia 28 tahun. Ya masih matang lah. Habis itu langsung nikah nggak? Tapi udah punya rumah, udah punya mobil, bahkan udah hajin orang tua. Enak nggak kira-kira? Enak. Iya, 28 tahun. Tapi pertanyaannya, kalau kita nabungnya 10 juta per bulan, mungkin nggak income-nya 10 juta per bulan? Enggak, pasti income-nya bisa 2-3 kali lipat. Berarti anggap deh kita gaji 20 juta per bulan. Nah, pertanyaan aku cuma satu. Ada nggak perusahaan atau kerjaan yang bisa bayar kita sekarang 20 juta per bulan? Ada nggak kira-kira? Jarang, bahkan bisa dibilang ya nggak ada lah ya. Karena kalau pengen dapat 20 juta per bulan bisa, kamu harus profesional. Profesional itu gimana? Profesional itu contoh jadi dokter, ya bisa tuh dapat gaji segini. Atau kamu misalkan arsitektur juga nggak terlalu tinggi-tinggi banget, tapi anggaplah bisa. Tapi untuk jadi dokter emang bisa kalau cuma S1? Enggak, harus S2, S3, bener nggak? Bahkan dipilih lulusan terbaik. S1, S2, S3 nya harus lulusan yang terbaik, kalau bisa lulusan dari luar negeri. Berarti artinya di sini biayanya makin banyak nggak? Makin banyak. Waktunya makin lama nggak? Makin lama. Nah, itulah yang buat aku sadar, sebenarnya bisa dapetin 20 juta per bulan. Tapi ini belum lagi harus ada pengalaman kerja dan sebagainya. Makanya kalau kamu lihat banyak orang-orang yang biasanya udah punya income tinggi, itu mohon maaf udah tua ya. Karena mereka harus banyak pengalaman kerja dulu ya. Berarti kira-kira lewat profesional bisa nggak kita gapai impian? Bisa. Iya bisa, tapi kira-kira kamu sanggup gak? Sulit. Aku juga sama, aku juga kurang sanggup. Lewat kerja lama, lewat profesional belum tentu aku sanggup. Ada sih cara lain buat dapetin 20 juta per bulan, kita bisa mulai usaha atau bisnis. Karena kalau kamu lihat, menurut penelitian, orang yang kaya itu ya, itu hampir semuanya itu rata-rata dari pembisnis, sangat kecil yang dari karyawan. Rata-rata semuanya pembisnis, bahkan dari karyawan tidak ada. Nah, kalau pengen dapat dari bisnis, kalau dapetin 20 juta per bulan, anggap kamu bisnis kos-kosan. Kalau 20 juta per bulan, anggap satu kos-kosan 1 juta per bulan. Berarti kamu harus punya 20 pintu. Berarti kalau pengen dapat 20 juta per bulan, kamu harus punya 20 pintu dong. Nah, 20 pintu ini modalnya besar kecil? Besar, karena 1 juta per bulan biasanya kos-kosan lumayan eksklusif. Anggap modalnya 1 pintu 50 juta. Berarti butuh modal 1M. Bayangin, untuk menggapai 1M, kamu butuh uang 1M. Nah, disitu aku mikir sadar bahwa wah, 1M punya nggak kira-kira modalnya kamu? Belum. Sama aku juga nggak punya modalnya. Sehingga disitu aku sadar, aku nggak ada nih privilege dari orang tua yang bisa dapetin 1M. Karena untuk dapetin 1M aku harus punya 1M, tapi nggak ada modalnya. Tapi impian ini tetap pengen diraih nggak? Tetap pengen diraih, gimana pun caranya. Itulah yang aku mikir, lewat kerja sulit ya kan, agak lama lah ya, bisa sih tapi lama. Lewat profesional aku nggak tahu aku sanggup atau enggak, karena S1 aja aku udah pusing gitu kan. Lewat bisnis juga aku nggak punya modalnya, tapi aku butuh solusi. Gimana caranya aku tetap pengen meraih impian ini, karena aku punya orang tua.
Nah, sampai akhirnya datanglah peluang, yaitu peluang Melia Sejahtera. Aku bukan bilang Melia satu-satunya tempat cari uang, tapi saat ini hanya Melia yang bisa aku kerjain sambil kuliah. Kenapa? Karena Melia 3-20 juta modalnya masih bisa aku cari. Kalau 1M mau cari dari mana? Dan Melia bisa aku kerjain sambil kuliah. Karena Melia waktu ngerjainnya fleksibel. Bayangin kalau aku sambil Melia sambil jualan martabak, sulit nggak? Sulit. Dan Melia ada mentornya, karena belum tentu di luar sana aku bisa, karena aku gak punya pengalaman. Sedangkan kalau di Melia dimentorin. Tapi Melia ketika aku perjuangkan A dan B berkembang, anggap dari aku sekarang kuliah sampai nanti lulus deh, gak mungkin gak berkembang 2 tim doang, hanya 2 tim. Peluang paling kecilnya 2 kiri 2 kanannya 680.000 kali 30 kali masuk aja udah 20 juta per bulan. Sama gak kayak income di luar sana? Sama income-nya, tapi aku tidak perlu effort yang seperti di luar sana. Itulah aku pilih Melia, bukan karena Melia satu-satunya tempat cari uang, tapi saat ini hanya peluang Melia yang bisa bayar aku besar dan bisa aku kerjakan sambil kuliah. Jadi kalau menurut kamu Melia peluang, yuk aku bareng-bareng sekarang. Yang ingat ya, aku tawarkan hari ini peluang, bukan uang. Kenapa aku tawarinnya peluang Melia? Karena aku punya Melia. Kalau aku punyanya Pertamina, aku tawarin Pertamina. Tapi nggak mungkin nggak, karena aku punya Melia, sekarang aku tawarin peluang Melia. Kalau kamu punya impian yang sama kayak aku, hari ini aku tawarkan peluang, kita kerjain bareng-bareng. Bismillah, ini jadi jalan rezeki juga buat kamu.